sama murid-muridnya setelah kebangkitannya dan sebelum kenaikannya. Dalam salah satu penampakan dirinya, dia memberi amanat kepada Petrus untuk memberi makan domba-dombanya dan mengembalakan domba-dombanya selama ketidakhadirannya, selama dia. Pengembalaan mengacu kepada pemberian makan, tetapi pengembalaan mencakup lebih dari sekedar pemberian makan. Mengembalakan adalah memperhatikan kawanan domba dengan lembut dan dengan al-muhid. Ya, pembacaan hari ini. Setelah kita melahirkan orang-orang beriman baru dan membaptis mereka, mereka menjadi anak-anak kita. Amin. Amin. Kita harus menjadi seperti ibu yang merawat dan mengasuh mereka. Merawat berarti memberi makan, dan mengasuh berarti memelihara dengan kasih yang lembut dan membesarkan dengan perhatian yang lembut. Amin. Cara yang paling efektif untuk mengasuh bayi di dadanya. Ketika sang ibu melakukan ini, bayi tersebut diasuh secara hangat, dibur. Seringkali ketika seorang bayi menangis, dia sedang berdoa kepada ibunya, meminta ibunya untuk mengasuhnya. Ketika ibunya mengangkatnya dan menaruhnya di dadanya, dia akan segera berhenti menangis karena telah diasuh dengan perhatian yang lembut. Amin. Ketika kita pergi ke sidang rumahan untuk merawat orang yang baru dibaptis, kita perlu menyadari bahwa kita pergi untuk merawat dan mengasuh mereka. Cara merawat sidang rumahan ini sangat efektif. Orang baru akan merasa diasuh, dihibur, dan dihangatkan. Semua perasaan kesepian mereka akan hilang. Amin. Paulus berkata kepada orang-orang Tesalonika, tetapi kami berlaku ramah di antara kita. Tapi seorang ibu mengasuh dan Tesalonika 2 ayat 7. Paulus menyamakan dirinya dengan seorang ibu yang menyusui dalam penghadapan beriman baru. Kita perlu memberitakan Injil dan memperhatikan orang-orang yang baru dibaptis dengan cara organik, bukan dengan cara lama. Saya berharap kita dapat mempelajari hal-hal ini dalam kelompok kecil. Ini akan merevolusi cara kita memberitakan Injil. Amin. Kita harus memberitakan Injil secara organik untuk melahirkan orang berdosa menjadi anak-anak Allah, menjadikan mereka anggota-anggota tubuh Kristus yang telah dilahirkan kembali. Setelah itu, kita harus berlatih untuk mengasuh orang-orang baru di rumah mereka minggu demi minggu. Amin. Dalam bulan pertama setelah mereka dibaptis, baik untuk mengunjungi mereka 10 kali. Setelah 1 bulan pengasuhan ini, orang baru ini akan menjadi stabil dan tertanam. Pada masa lalu kita kurang dalam merawat orang-orang baru setelah kita membaptis mereka. Akibatnya orang baru ini menghilang setelah beberapa bulan. Ini bukan cara Paulus. Paulus mengasuh orang-orang yang telah ia lahirkan melalui Injil. Selain menjadi ibu, seperti ibu yang menyusui, Paulus juga menjadi seperti bapa yang menasehati bagi kaum beriman baik. Mengasuh dan merawat orang-orang yang baru dibaptis adalah memberi makan anak-anak domba.
Amin. Amin. Dalam Injil Yohanes, kita diperintahkan untuk berbuah dan memberi makan anak-anak domba. Berbuah adalah tugas harian kita. Tinggal dalam Tuhan adalah kondisi agar kita menghasilkan buah. Amin. Jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak dapat berbuah. Untuk memberi makan anak-anak domba, kita perlu menghasilkan. Menghasilkan buah adalah perkara tinggal, dan memberi makan anak domba adalah perkara kasih. Dalam Yohanes 21 ayat 15-17, Tuhan berkata, Tuhan bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah Petrus mengasihinya? Ketika Petrus mengatakan kepada Tuhan bahwa ia mengasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan Petrus untuk memelihara anak-anak dombanya, mengembalakan dombanya, dan memelihara domba-dombanya. Kita harus tinggal di dalam Tuhan agar kita dapat menghasilkan buah, dan kita harus mengasihi Tuhan agar kita bisa memiliki hati untuk merawat kawanan dombanya. Amin. Gembala kawanan domba tidak bersedia lelah, apakah ia ingin melakukannya atau tidak. Ia menjalankan tugasnya untuk mengembalakan kawanan domba dan memberi makan anak-anak domba setiap hari. Amin. Betul. Nah, Oh Tuhan Yesus. Di sini saya melihat ya, kata yang luar biasa, artinya bukan kalimat yang biasa dan bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Tuhan, yaitu menggembalakan adalah memperhatikan kawanan domba dengan lembut dan al-muhid. Kata al-muhid ini yang tidak mungkin ada seorang pun di dunia ini, termasuk Paulus sendiri, yang bisa melakukan. Karena al-muhid ini adalah serba limpah lengkap dan mencakup segala sesuatu yang positif di hadapan. Itu definisi al-muhid. Kalau lembut ya masih bisa relatif, orang bisa lembut ya kadang-kadang. Tetapi al-muhid ini tidak mungkin bisa. Dan ini saya disadarkan bahwa cara menggembalakan dan merawat itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam orang yang merawat. Saya dirawat dulu 2 tahun dan 2 minggu atau 2 bulan, 2 tahun. Setahun pertama, Rabu, Sabtu, tiap Rabu dan Sabtu hanya merawat 1 orang. Ini kalau tidak dengan kuasa yang al-muhid, tidak dengan suatu hayat yang al-muhid, tidak mungkin. Karena tujuan saya belum tentu orang yang merawat itu tahu. Belum tentu. Saya pun kalau merawat orang pasti tidak tahu persis apa yang dibutuhkannya sampai hal-hal yang detail. Bahkan orang yang dirawat pun belum tentu tahu apa kebutuhannya, karena ini perkara batini, perkara yang tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, tetapi kok bisa dirawat, bisa saya disusun menjadi orang yang buah tetap, yang menjadi bagian dari gereja, yang nampak gereja, yang tidak bisa keluar dari gereja. Ya karena saya disusun dengan al-muhid, ya, lembut dan al-muhid. Kalau 2 perkara ini tidak ada, tidak mungkin bisa bertahan 2 tahun. Setelah itu saya pun belajar merawat orang lain sampai beberapa tahun di situasi yang tidak enak dalam
suasana COVID dan sebagainya. Bisa ya, karena mengalir saja, mengalirkan apa yang sudah tersusun di dalam saya ke orang lain. Inilah pengalaman dirawat dan merawat. Seharusnya saya juga merawat orang lain karena saya pernah dirawat, sehingga menghasilkan buah-buah tetap, yaitu perbanyakan Kristus. Inilah bahan-bahan penyusun gereja yang sejati, penyusun Yerusalem baru. Amin. Ya, Yohanes ayat di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 ya. Ini kan Tuhan bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Ya. Apakah Petrus ini mengasihi Tuhan? Ya. Nah, ini adalah satu pertanyaan yang membuat kita juga melihat sampai diulang 3 kali itu adalah berarti penekanan yang sangat penting Petrus. Ya, juga menegaskan kembali ya, apakah Petrus ini benar-benar mengasihi Tuhan itu dengan alamiahnya atau dengan zoe atau hayat ilahinya. Ya. Nah, mungkin ketika dijawab yang pertama, Petrus mengatakan dengan alamiahnya. Tapi jawaban selanjutnya kita tahu itu berasal dari benih ilahi yang ada di dalam diri Petrus ya. Sehingga dia bisa mengerjakan ya apa yang Tuhan pesankan kepada Petrus ketika dia tidak bersama dengan Petrus ya secara fisik ya. Sehingga kita tahu Petrus itu nantinya akan menjadi sokok guru gereja ya. Nah, ini juga diteruskan kepada kita hari ini ya. Kita ini juga adalah kelanjutan dari amanat Tuhan yang sudah diberikan kepada Petrus, yaitu kita perlu ya memperhatikan orang-orang yang baru dalam hidup gereja dengan menjadi seorang ibu yang menyusui dan seorang ayah yang menasihati ya, sehingga domba-domba Tuhan itu tinggal tetap di dalam penghidupan gereja. Mereka mendapatkan rawatan dan asuhan ya dengan lembut ya, dengan kasih ya, seperti seorang ibu kepada anak-anaknya ya, sehingga mereka merasa nyaman, mereka tidak kesepian. Nah, karena itu diperlukan kita terlebih dahulu, saudara. Kita sendiri perlu menjadi orang yang mengasihi Tuhan ya, bukan dengan kasih yang alamiah, tetapi ya dari roh kita bisa menjamah Tuhan. Barulah kita bisa menjadi ibu yang menyusui dan bapak yang menasehati ya. Ini sangat diperlukan ya, karena pahalanya besar sekali ya. Karena ini adalah Tuhan menitipkan pesan ya kepada kita supaya ketika Dia hadir kembali, semua domba-dombanya ini dalam keadaan terawat ya, dalam keadaan mendapatkan suplai ya yang al-muhid dari kekayaan ilahi itu ya. Puji Tuhan, hari ini kita belajar ya supaya menjadi gembala yang memberi makan domba-domba Tuhan dengan kelemah lembutan, dengan hayat ilahi yang disalurkan melalui kita. Amin. Amin, puji Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, hari ini Tuhan juga bertanya kepada kita pertanyaan yang sama. Apakah kita mengasihi Tuhan? Gitu ya. Tentu saja kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita tentu mengasihi Tuhan. Walaupun tadi dikatakan saudara Dodi, entah itu alamiah kita, entah itu benar-benar tulus dari dalam diri kita, ya kadarnya mungkin berbeda-beda kasih kita kepada Tuhan seorang demi yang lain. Tetapi ini adalah satu perintah, satu amanat agung dari Tuhan bahwa kita perlu mengasihi Tuhan dengan cara kita perlu memelihara domba-domba Tuhan. Setiap kita perlu saling menggembalakan ya. Istilah yang sangat baik di dalam pemulihan Tuhan itu, kita perlu saling menggembalakan. Di satu sisi kita harus rela digembalakan, ya kan? Tapi di sisi lain kita juga harus bisa menggembalakan. Artinya kita tidak boleh sebagai
orang yang telah diselamatkan, kita nggak boleh jadi bayi terus, gitu kan. Nggak boleh terus minum susu, ya, minum susu terus nggak boleh, harus naik level, ya, harus menjadi lebih dewasa, harus bisa makan makanan keras, harus bisa menggembalakan. Nah, itu semua diajarkan kepada kita di dalam firman Tuhan. Sangat baik sekali bahwa kita perlu untuk saling menggembalakan. Selain itu, kita juga harus taat untuk digembalakan, ya. Beberapa atau mungkin sifat alamiah kita itu mungkin lebih gampang untuk, kalau kita udah lama, ya, udah merasa kita itu penuh dengan pengalaman, mungkin akan lebih gampang untuk menggembalakan begitu. Tetapi tidak cukup punya hati yang merendahkan diri begitu untuk digembalakan, ya. Makanya kita belajar untuk itu. Di satu sisi, ya, kita wajib untuk bisa menggembalakan, tapi di sisi lain kita juga harus taat untuk digembalakan. Amin. Ya, teman saya kemarin dulu ya pernah tanya, saiki ibadah neng di gitu. Oh, saya menyebut ya di pemulihan gitu. Terus teman saya bilang gini, oh itu gereja ibu terkenal gitu loh. Apa iya, neng Jakarta terkenal gereja ibu. Ternyata hari ini baru ngeh bahwa kita itu berlaku ramah seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Ini kemarin cucu saya ulang tahun ini. Mereka cerita ya, anak-anak saya itu rawat ini ya. Di samping itu ada berikutnya, kita harus mengasihi seperti Petrus, di mana dari pinggir danau, pengalaman pinggir danau karena dia putus asa ya. Kemarin wis ora penginjilan, aku kembali ke pekerjaan profesional. Tetapi dari pinggir danau ini Tuhan membawa ke ruang atas, ya, di mana dia bisa berdoa, bisa menikmati. Dan ini kita bisa menggembalakan karena posisi kita tidak di pinggir danau, tapi di ruang atas, ya. Kita mengasihi dia, kita bisa mengasuh, merawat seperti ibu, seperti bapak. Kadang-kadang saya sendiri kurang sabar setelah menghayati hari ini, kita akan lebih sabar mengasihi dia seperti seorang ibu. Amin.